Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Nirmalasari dari program studi Teknologi Rekayasa Internet. Saya di sini akan membuat video tugas mata kuliah pemrograman jaringan 1. Nah, jadi videonya ini kita diminta untuk menjelaskan terkait Git dan GitHub. Kita lihat tugasnya. Nah, sebelum itu kita menginstal Git-nya terlebih dahulu di sini, teman-teman. Sini, lalu kita nanti download saja di Windows, Linux, atau yang lain. Dan ketika sudah download, apa sih langkah yang harus kita lakukan? Nah, ketika sudah diinstal, langkah yang harus kita lakukan adalah mengkonfigurasinya terlebih dahulu. Kita buka cmd command prompt. Sini kita ketikkan git version. Oke, enter. Sudah ya. Lalu kita konfigurasi awal, yaitu dengan git config global username Gadis Nirmalasari, lalu kita enter. Nah, ini kita masukin email git config. Pasti jangan ada yang typo ya guys. Global user email, nggak pakai petik. Ini email kita. Lalu kita enter. Lalu kita git config list. Nah, git config list ini tuh untuk apa sih? Nah, jadi git config list ini untuk menampilkan semua konfigurasi git yang saat ini sedang aktif. Nah, ini bisa lihat seperti username-nya dan alamat emailnya. Nah, lalu selanjutnya, pada latihan selanjutnya kita diminta untuk membuat repository. Nah, jadi repository itu apa? Repository itu istilah yang digunakan untuk directory proyek yang menggunakan Git. Lalu, nih, buatlah sebuah repository dengan nama approach npm git. Nah, ini ketik, buat perintah approach npm mahasiswa atau npm kita. Ini ya teman-teman. Oke, sudah. Lalu kita cd approach npm. Nah, jadi cd ini apa? cd ini adalah singkatan dari change directory, yang artinya perintah untuk mengubah direktori kerja saat ini ke direktori yang akan kita masuki. Nah, lalu approach ini apa sih? Nah, approach ini tuh nama direktori yang ingin kita masuki. Nah, jadi cd approach ini tuh digunakan dalam command line untuk berpindah ke direktori yang bernama approach ini, teman-teman. Habis itu kita enter. Nah, lalu kita ketik dir a slash dulu a2h. Kita enter lagi. Nah, sampai keluar ada hidden folder, itu git ya, git ini. Nah, tampilannya sudah sama. Tampilannya sudah sama ya. Ini ya teman-teman. Kita lihat. Nah, lalu kita add files to repository. Nah, jadi kita diminta untuk membuat file kosong. Kita buat 3 aja ya. 3 file kosong di sini, di file.
lalu user, lalu di sini mesti ada ini. Nah, ini guys, ini teman-teman. Nah, kita bikin aja file kosongan, file 12478 ini, lalu kita buat lagi ini file 2, supaya nggak kelamaan kita copy aja, lalu file 3. Ya, seperti ini. Nah, lalu kita kesini. Nah, kalau udah buat filenya, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kita itu perintahkan git, tulis git status untuk melihat status repository tadi. Kita git status. Ini ya. Nih. Dan warnanya merah seperti ini. Kenapa sih ini bisa merah gitu? Nah, ini tuh statusnya masih modif, guys. Nah, jadi di file status di GitHub Git itu ada 3, modif, stage, dan commit. Nah, jadi modif ini tuh kondisi sebuah file yang mengalami perubahan tetapi belum ditandai dan belum disimpan pada version control. Makanya dia berwarna merah tadi. Nah, gimana sih supaya kita bisa mengubah statusnya di stage ini? Kita ketikkan git add bintang, git add bintang, kita enter, lalu git status, kita enter. Nah, ini udah hijau, udah berwarna hijau ini ya. Nah, kalau udah melakukan perintah ini, maka perubahan file saat ini adalah stage, nah hijau. Nah, untuk mengubah menjadi committed, gunakan perintah git commit min m initial commit. Git commit min m initial commit. Lalu kita enter aja. Nih, 3 file change ya. Setelah itu kita git status. Nah, git status. Oh, kita sebelum kita melakukan git status ini tuh kita harus commit another change terlebih dahulu. Nah, kita menambahkan konten pada file 1. File 1 yang tadi. Ini kita kasih nama bebas. Gadis Nirmala. Kita simpan. Nah, lalu kita git status. Kita enter. Nih, modif file 1. Ya, ini teman-teman. Lalu langkah selanjutnya setelah itu kita git add untuk menyimpan perubahannya. Cek terlebih dahulu statusnya. Ya udah ya, kita cek dulu statusnya, habis itu kita git add dan git commit. Git add bintang, enter, lalu git commit min m
edit file 1. Udah, kita sesuaikan git commit edit 1 dan kita enter. Nah, ini ya teman-teman, satu file change, satu insertion. Nah, selanjutnya kita ke git log. Nah, git log ini untuk apa sih? Nah, git log ini tuh untuk menampilkan riwayat commit dari repository. Nah, ini tuh memberikan informasi seperti tanggal, author, dan sebagainya. Kita git log, kita enter. Nah, ini ya teman-teman, ini ada authornya, ada tanggalnya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik perintahkan git diff. Nah, tetapi sebelum kita perintahkan git diff itu, kita tambahin dulu ke konten pada file yang lain tadi. Ini minimal 2 perubahan ya. Kita ganti jadi TRI24, simpan, lalu ini yet jos lalu kita simpan. Udah, setelah itu lalu kita lakukan git diff. Nah, git diff ini tuh apa sih? Nah, git diff ini tuh untuk menampilkan perbedaan antara berbagai versi file atau antara perubahan yang belum di-commit. Nah, ini diff file 2 nih dari 24, git diff file 3 yet jos. Nah, selanjutnya pada latihan keempat kita itu diminta untuk membuat repository di GitHub. Nah, ini formatnya git init npm nama lengkap kita. Kita ke GitHub. Nih ya, teman-teman. Kita init npm lalu nama lengkap kita. Nah, karena tadi saya udah bikin sebelumnya, jadi ini Gadis Narmalasari 1. Lalu kita create repository. Nah, ini sudah muncul tampilan, ini ada linknya. Kita copy. Lalu langkah selanjutnya adalah GitHub remote a local repository. Nah, jadi setelah membuat repository GitHub, kita akan mengupload semua perubahan dari lokal repository yang telah kita buat sebelumnya di GitHub. Nah, sebelum upload ini kita menambahkan URL online repository ke local repository dengan perintah git remote add GitHub. Git remote add GitHub, lalu copy link tadi, kita enter. Nah, setelah itu kita ketikkan git push GitHub master. Nih, kita mengirim seluruh perubahan pada local repository ke GitHub dengan perintah git push GitHub master. Kita enter, teman-teman. Nah, ini ya, sudah. Nah, kalau sudah, kita refresh yang ada di GitHub tadi. Refresh. Nah, tampilannya seperti ini.
ya, 2 commits. Lalu pada latihan kelima, lakukan perubahan baru terhadap repository Git Anda dengan memodifikasi isi file atau menambahkan file baru selain dari yang telah Anda lakukan pada latihan 3. Jadi kita edit di sini, guys. Kita sini aja. Kita tambah TRI2A. Kita save. Kita tambahin lagi pemrograman jaringan 1. Kita save. Sudah. Setelah itu kita ke komen, kita git status, lalu git add, enter, lalu git commit min m edit file 1, lalu kita enter ya. 3 file change, 5 insertion, 1 delete. Lalu kita git log. Nih teman-teman, file 1 dari file 1. Nah, lalu git diff untuk menampilkan perbedaan antara berbagai versi file atau antara perubahan yang belum dikomit. Git diff, lalu git push, tahap master, kita enter. Nah, ini sudah. Lalu kita ke GitHub, kita refresh GitHub-nya. Nah, ini sudah 3 commits ya. Itu commit. Nah, oke. Setelah itu kita lihat lagi questnya tadi. Nah, itu udah cukup ya videonya teman-teman, penjelasannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.